hari itu dia pamer dia di FIC. Gua makan nasi kuning nih, jam makan siang kan kampret dia makan sendiri kan. Ini orang jam makan siang dia pamer makan tapi sambil ngoceh kan, kurang asam ini orang. dia masuk ke FIC, dia kok open cam. Tadi mengenai masalah tadi penyaliban saya rasa sudah saya jawab ya. Tadi yang mengatakan tadi seharusnya Allah itu menurunkan malaikat Jibril di awan-awan dan mengatakan ini supaya tidak ada pertentangan. Sebenarnya itu bisa Allah lakukan kalau Allah berkehendak, kalau tidak ada yang tidak mungkin. Kalau itu yang tidak, ya kan? Cuma kan kita manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, diberikan akal, dan Allah itu maha menepati janji. Allah tidak akan mengingkari janjinya yang menyatakan akan terjadi seperti ini, yaitu ada hari kiamat, ada hari penghakiman. Sebenarnya Allah kalau mau menghancurkan bumi saat ini pun bisa, tapi kan bagi kami Allah itu maha menepati janji, di mana janjinya ada sudah mengatakan bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum turunnya yang kedua Nabi Isa, karena Nabi Isa itu adalah pertanda akan dekatnya datangnya hari kiamat, bukan pertanda hari kiamat ya bahwa kiamat terjadi, tapi dekat. Ketika Nabi Isa diturunkan untuk kedua kali itu berarti tanda kiamat sudah dekat. Di mana tugasnya Nabi Isa ketika turun, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang pernah saya dengar, saya tidak tahu di hadis mana, yang mengatakan adalah pertama membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Itu tugasnya Nabi Isa untuk diturunkan kedua kali, dan saat itu ketika dia turun kedua kali, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban saya atas pertanyaan tadi yang mengatakan seharusnya Allah tinggal menurunkan malaikat Jibril sekarang. Tidak bisa begitu, karena Allah maha menepati janji. Sudah ada janji dalam Al-Quran akan seperti ini. Bisa saja, cuma Allah itu maha menepati janji. Nah, begitu itu tanggapan saya. Kembali ke penyaliban tadi. Bagi Pak Bang Langit, seberapa penting sih peristiwa penyaliban ini di kekristenan? Pak Awi, sebentar Pak Awi. Co-host ada yang bisa melemparkan saya ke breakout, saya nggak bisa masuk breakout, tidak keluar ya. Pak Kami, dilempar ke breakout room dulu. Bang Ayar mana? Bagaimana caranya nih? Saya juga nggak tahu juga caranya. Ya Pak Awi co-host ini, saya nggak bisa breakout, saya nggak keluar. Udah. Oke, lanjut Bang Langit. Ini seberapa penting sih sebenarnya peristiwa penyaliban di Kristenan ini? Kalau kita berputar-putar di situ ya, saya rasa begini, kita akan mentok. Kita tidak perlu lagi mencari di mana barang buktinya, karena kita sama-sama pihak yang mengakui ada penyaliban. Saya pun mengakui ada penyaliban, cuma yang diakui di kita itu. Kenapa saya mencari orang Kristen yang membuktikan? Karena bagi saya kayu salib itu penting bagi kekristenan. Tapi kalau itu dianggap tidak penting juga, berarti kita mentok, tidak usah kita pertanyakan. Yang saya pertanyakan begini, adanya penyaliban sebelum terjadi penyaliban ini kan karena ada rentetan peristiwa di mana Adam memakan buah pengetahuan menurut Kristenan, akhirnya jatuh dalam dosa, ya kan? Kan begitu. Kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Pertanyaan saya begini, Pak Langit. Puncak kesyukuran teman-teman Kristen ini di mana? Dalam keimanan ke teman-teman Kristen itu puncak kesyukurannya itu di mana gitu loh. Apakah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, atau ketika anak yang tunggal ini menyerahkan dirinya di kayu salib? Coba diulang tadi narasinya bro, tadi terputus bro. Jadi begini, yang saya biasa dengar, rentetan kekristenan ini kan ada 3 peristiwa penting sehingga ada kekristenan. Yang pertama itu Adam makan buah pengetahuan di Taman Eden, sehingga dia jatuh dalam dosa, dianggap jatuh dalam dosa kan. Yang kedua, karena Adam jatuh dalam dosa, maka kasihnya Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Nah, kan 2 peristiwa penting sudah ini. Untuk menebus dosa, kan turunnya anak yang tunggal ini kan untuk menebus dosa karena adanya dosa waris tadi. Yang ketiga, anak tunggal ini menyerahkan dirinya di kayu salib, artinya mati di kayu salib. Puncak kesyukuran teman-teman kekristenan di mana? Puncak kesyukurannya itu lah, artinya
gimana ya, merasa adanya kekristenan bahwa ini real, di mana, di posisi mana, pada saat Adam makan buah pengetahuan kah, atau pada saat anak tunggal diutus ke dunia, atau pada saat anak tunggal ini menyerahkan diri di kayu salib. Karena ini 3 rentetan peristiwa yang tidak bisa dipisahkan Iya. ini. Halo. Ya, silakan. Sorry. Tadi gue bilang, dengan adanya penyalipan itu, ya kan, keselamatan jadi bisa dinikmati sama semua orang, bro. Jadi semua manusia ini berhak sekarang ini. Sudah ada haknya untuk dihakimi. Kalau dulu, sebelum ada penyalipan ini, jelas-jelas manusia ini hanya milik setan untuk dihakimi sama setan oleh perbuatannya. Dengan adanya penyalipan ini, sekarang yang menjadi hakim itu Yesus Kristus, bro. Itu iman kekristenan. Jadi keselamatan itu manusia bisa kembali lagi seperti Adam dan Hawa dulu sebelum memakan buah pengetahuan. Inilah pintunya gitu. Tinggal lu mau menjalaninya atau enggak. Menjalaninya apa ya, firman Tuhan tadi. Artinya oke, maaf saya potong sedikit dulu. Itulah jantungnya di kekristenan ini. Enggak ada penyalipan, enggak ada Kristen, bro. Oke, makanya tidak salah ketika saya bertanya di mana kira-kira keimanan Kristen akan disandarkan jika ternyata Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Berarti tidak salah dong pertanyaan saya. Karena ternyata jantung kekristenan, puncak kesyukurannya itu adalah ketika anak yang tunggal menyerahkan dirinya di kayu salib, ya kan? Iya, dengan adanya penyalipan. Iya, dengan adanya penyalipan. Makanya itulah puncak kesyukurannya di situ. Maka kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Jika tidak ada penyalipan, jika ini berkata jika ya, karena dalam keimanan kami ini kan seperti yang saya bacakan tadi, bukan Yesusnya yang disalibkan, ya kan? Memang ada peristiwanya, tapi bukan dia yang disalibkan. Kalau jika ternyata apa yang ada dalam narasi Al-Quran itu benar, maka kemana keimannya Bang Langit akan sandarkan? Maaf, saya kasih 2 opsi umpama. Mungkin ada jawaban lain, tapi saya kasih 2 opsi. Apakah ke Islam atau ke Yahudi? Enggak, itu pertanyaannya enggak bisa, bro. Karena bro harus menyangkal iman. Sama seperti itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada bro untuk menyangkal iman. Enggak mungkin kan? Iman itu udah enggak bisa disangkal bagi orang yang mengimaninya. Jadi pertanyaan itu enggak relevan untuk keiman, bro. Untuk keiman itu enggak relevan. Jadi itu sama aja dengan lu dikasih pertanyaan, gimana kalau nanti ternyata bisa dibuktikan kalau Muhammad itu nabi palsu? Itu gimana? Jawaban lu, kan nggak mungkin. Lu kan nggak akan mungkin mengimani, mana mungkin nanti Muhammad ini nabi palsu. Nggak mungkin, karena itu udah iman gitu loh. Jadi pertanyaan itu nggak relevan ditanyakan. Pertanyaan itu nggak boleh ditanyakan karena itu sudah iman kita masing-masing. Gitu loh, bro. Yang perlu ditanyakan hal-hal apa yang di dalam Alkitab, ayat-ayatnya, begitu juga dalam Al-Quran. Itu yang dipertanyakan, bro. Kalau iman lo pertanyakan, itu nggak make sense gitu loh. Oke. Saya tidak mempertanyakan masalah kalau itu iman, ya menyangkut keimanan. Cuma yang saya tanyakan kan peristiwa jadi kan yang menjadi kontroversi, yang menjadi perbedaan di antara kita, sehingga saya mempertanyakan demikian. Tapi oke, jika itu tidak ada. Tapi kalau untuk mempertanyakan ayat-ayat dalam Alkitab atau Al-Quran, sebenarnya saya begini, Bang Langit. Pola pikir saya begini ya. Saya menganggap ketika seorang bertanya, tunjukkan dalilnya atau di mana dalilnya, itu bukan pertanyaan berkualitas bagi saya pribadi ya. Mungkin teman-teman yang karena begini. Kalau cuma pertanyaan seperti itu, tinggal searching di Google aja kok, cek ketemu. Betul. Ya kan? Mau ayat Al-Quran atau Alkitab, tinggal kita cari, dapat, ya kan? Sehingga saya lebih bertanya kepada hal-hal logis saja yang kita pertanyakan. Yang begini, di luar iman lah gitu ya. Kan? Di luar iman, kita melihat dari luar ya kan. Siapa tahu Bang Langit ada juga menanyakan ke saya, karena tadi sudah saya beberapa kali bertanya. Jadi kalau gue lah nanya mengenai yang gue contoh lah pertanyaan lu. Gimana kalau nanti ternyata Muhammad itu adalah nabi palsu? Lu mau menyandarkan iman lu kemana? Gimana? Silakan. Begini, kalau Anda membangun narasi begitu bahwa gimana seandainya ada pernyataan bahwa Muhammad itu adalah bukan nabi ada palsu. Pernyataan, kalau nanti terbuktinya itu Muhammad itu nabi palsu, kemana lu mau sandarkan iman? Kan tadi begitu model pertanyaannya. Ini bagus lagi pertanyaannya, karena begini, belum ada sampai sekarang narasi yang mengatakan atau mencoba membangun tentang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah bukan nabi atau nabi palsu. Tidak ada sampai sekarang narasi yang membangun seperti itu, sehingga tidak akan pernah terbukti karena tidak ada satupun yang pernah menggugat kenabian Muhammad. Setelahnya
Kalau sebelumnya itu begini, kalau peristiwa sebelumnya tidak mungkin, ini mustahil, ini seumpama saya ya atau Soekarno, mustahil itu Soekarno akan menggugat pemerintahan Soeharto karena Soekarno sudah berlalu. Soeharto muncul belakangan. Yang bisa menggugat pemerintahan Soeharto adalah yang setelahnya seperti Gus Dur yang bisa merevisi lagi kan, merevisi. Nah sekarang kalau ada narasi setelah Nabi Muhammad yang mencoba membangun atau mencoba mengatakan bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi atau mengatakan akan membuktikan dia adalah nabi palsu, pertanyaan Bang Langit itu bisa kita pikirkan. Tapi sampai sekarang belum ada satu narasi yang pernah saya baca ya harus digarisbawahi kalau mungkin Bang Langit pernah baca, yang mengatakan bahwa Muhammad itu terindikasi oleh nabi palsu. Narasi seperti itu boleh dibangun oleh nabi setelahnya. Adalah nabi yang sebenarnya ini loh. Dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah nabi yang asli, nabi yang akhir zaman yang sebenarnya Muhammad adalah bukan. Nah, itu bisa kita. Itu luga lah nabi itu, ha. Mau nggak mengimani luga itu? Jangankan saya, Bang Langit aja tidak mengimani itu. itu jawaban saya kalau seperti itu. Berarti ya kan? yang ada pengikutnya, yang ada umatnya. Lia Eden lah, bro, ikutilah Lia Eden. Nabi Lia Eden sampai masuk penjara dia. Nah, Lia Eden tidak bertahan sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal aja sudah dibantah. Iya kan? Hal-hal yang seperti itu tidak bisa. Seperti Nabi Nuh tidak bisa kita mengatakan dia nabi palsu, tidak bisa. Kisahnya diras dan diaminkan atau diiyakan oleh generasi setelahnya, nabi setelahnya mengiyakan, iya benar dia nabi asli, iya benar, iya benar, iya benar. Nah sekarang setelah Nabi Muhammad, siapa nabi setelah Nabi Muhammad yang mengatakan dia bukan nabi atau dia ada itu yang terjadi, sehingga narasi Bang Langit tadi bisa kita pikirkan. Kalau yang seperti sekarang yang ini pasti belum kan bisa. gini bro, yang pasti kekristenan kan tidak mengimani Muhammad. Iya, enggak masalah, jangan kekristenan. Yahudi juga. Jadi itu kan udah masalah. Berarti kan itu udah iman, bro, gitu loh. Iya. Jadi iman itu gini loh. Pertanyaan kalau menyangkut iman itu nggak relevan untuk dipertanyakan. Gue cuma mau buktikan, pertanyaan gue itu nggak relevan kalau gue tanya ke lu. Gue cuma mau buktikan itu. Kan lu kasih narasi tadi kan. Kasih narasi jawaban-jawaban itu menyatakan pertanyaan gue ini nggak relevan kalau ditanyakan. Kalau menurut lu pertanyaan gue ini relevan, lu harus jawab. Lu pindah ke Yahudi atau pindah ke Buddha atau pindah ke sini. Cuman itu aja jawabannya. Ini buktinya pertanyaan gue itu nggak relevan gitu. Oke, gitu loh, bro. Kalau gitu. Coba. Bukan berarti pertanyaan gue ini benar, enggak. Gue hanya membuktikan pertanyaan lo tadi itu nggak relevan sama ini. Pertanyaan gue ini nggak relevan. Ini bukan pertanyaan yang gue tanya ini, salah pertanyaan gue. Gue mau membuktikan itu gitu. Oke, paham kalau begitu. Itu maksud gue. Karena kalau menurut lo itu pertanyaan yang relevan, jawaban lo harus ada jawabannya. Pindah ke sini harus itu jawabannya. Oke, gitu. Kembali lagi saya mau tanggapi tadi ada yang saya lupa tanggapi yang menyatakan bahwa kami bertentangan dengan Ahmadiyah mengenai peristiwa penyaliban, ya kan? Yang mengatakan di Ahmadiyah itu meyakini bahwa itu adalah Yesus yang disalib. Dan kami itu. Jadi begini logis berpikirnya. Mengenai penyaliban, kalaupun di antara sesama muslim berdebat atau berbeda pendapat itu tidak masalah karena itu tidak menyangkut keimanan bagi kami. Tidak mempengaruhi keimanan. Disalib atau tidak disalibnya dia tidak mempengaruhi keimanan bagi kami, tetap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tidak terjadi persoalan itu jikapun itu menjadi pertentangan di antara muslim. Ya, sesama muslim ya. Tidak usah Ahmadiyah karena bagi kami, bagi keimanan saya pribadi Ahmadiyah itu bukanlah Islam yang sesuai yang saya pahami ya. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Islam itu nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalaupun menjadi pertentangan masalah penyaliban itu tidak masalah bagi kami karena itu tidak menyelamatkan kami dan tidak menjerumuskan kami. Tidak menyelamatkan bagi Islam dan tidak menjerumuskan bagi Islam jika penyaliban itu terjadi atau tidak. Diceritakan di dalam Islam itu hanyalah sebuah peristiwa sekedar untuk diketahui dan meyakinkan bahwa Allah itu sesungguhnya menjaga para nabinya. Itu hikmah daripada apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah, berbeda dengan teman Kristenan karena jika itu terjadi atau tidak itu menyangkut iman. Itu perbedaan kita di situ. Kalaupun mau dipertentangkan di sesama Islam nggak masalah bagi kami. Mengenai tadi mengatakan di Islam lah yang bertentangan soal penyaliban. Oh nggak masalah.
Karena memang di Islam ada yang mengatakan terjadi penyaliban, ada yang mengatakan tidak terjadi. Bahkan ada yang mengatakan terjadi penyaliban tapi bukan Yesus yang disalib. Ada yang mengatakan terjadi dan Yesus disalibkan, ada, itu tidak saya pungkiri itu mengenai pendapat seperti itu. Cuma kalaupun diperdebatkan tidak masalah juga karena tidak menyangkut keimanan. Sama seperti teman Kristen yang menanyakan tentang sejarah Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, lalu menanyakan mana data eksternalnya, ini itu. Jadi simpel jawaban saya, apakah ketika Anda menerima atau tidak sejarah tentang Nabi Ibrahim, apakah itu menyelamatkan atau menjerumuskan? Oh, tidak berpengaruh. Nah, begitu jawaban simpel saya tadi itu. Silakan saya. Ya, silakan tanggapi. Ya, sekarang gini, berarti Bro mengamini bahwa ada pertentangan di kalangan Muslim ya? Ada pertentangan di kalangan, bisa debat sini pun ada pertentangan, masalah itu tidak masalah itu. Saya biasa mendengar itu bahwa memang ada pertentangan yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan tidak perlu terjadi penyaliban. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Tidak masalah. Yang pasti kan pertanyaan aku gini Bro, berarti Bro mengamini ada pertentangan tentang penyaliban itu kan? Ada di kalangan Muslim. Tentang penyaliban. Itu aja poinnya. Baru biar gue lanjut nih. Ada yang mengatakan terjadi, ada yang mengatakan tidak. Iya, mengamini pertentangan. Nah, biar gue lanjut narasinya. Berarti Bro tadi mengamini ada pertentangan di kalangan Muslim. Itu konsekuensinya menurut gue, berarti ayat di Al-Quran itu salah. Yang terjadi pertentangan itu bukan di kalangan Yahudi dan Nasrani, tapi di kalangan Muslim, Bro. Itu seharusnya bunyi ayatnya. Nah, itu dulu lagi penjelasan silakan, masuk dia. Yang dipertentangkan itu bukan masalah Yesus atau Isa yang disalibkan. Yang dipertentangkan itu semua mengamini, cuma yang diserupakan ini. Ada yang menyatakan peristiwanya yang diserupakan, ada juga yang menyatakan wajahnya yang diserupakan. Itu yang saya maksud tadi. Tapi mengenai Isa atau semuanya mengaminkan, tidak ada ya. Tunggu. Semua mengatakan Isa tidak disalibkan. Yang dipertentangkan itu saya bilang tadi di luar Islam, bagi saya. Tadi narasi saya kan sudah mengatakan. Tolong dicatat bahwa narasi saya tadi mengatakan Ahmadiyah bagi saya itu bukan Islam. Kenapa? Karena dia mengamini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Islam tidak ada lagi nabi terakhir. Nah, itu. Kalau yang saya maksud tadi pertentangan dalam Islam itu bukan bahwa Nabi Isanya, tapi ada yang menyatakan peristiwanya yang diserupakan, ada juga yang berpendapat adalah wajahnya yang diserupakan. Tapi semuanya sama mengatakan bukan Isa yang disalibkan. Itu Bang Langit perlu dicatat. Berarti seharusnya bunyi ayatnya terjadi pertentangan antara Muslim dengan Ahmadiyah. Itu seharusnya bunyi ayat di Al-Quran itu, Bro. Pertama begini, Ahmadiyah pun tidak ada di zaman itu, Bro. Ahmadiyah ini muncul belakangan, jadi tidak ada di zaman itu yang bertentangan. Memang ini Bang Langit. Ini nanti disandingkan berdua ini nih. Bagus ini nanti berdua ini. Sama-sama canggih kan Pak Amir, sama-sama canggih kan. Sama-sama canggih. Oke, kita selidiki dulu yang lain. Bang Rul silakan, kita dengar ceramahnya Bang Rul dulu. Asal jangan makan nasi kuning aja ya. Kita selesaikan peristiwa penyaliban ya, karena mutar-mutar itu. Karena kata tadi bahwa ini menyangkut iman, karena kami tidak menyangkut masalah iman itu. Kalau di Bang Langit kan menyangkut iman. Kalau kami itu iman, pondasi itu pondasi utama iman kekristenan itu. Penyaliban itu pondasi utamanya. Silakan Bang Arul. Silakan Bang Arul. Ini udah rekor Pak Amir. Ini udah rekor yang bagus nih Pak Amir. Iya. Diulangi aja. Ya maksudnya gini loh. Ini hal-hal yang begini saling mensiarkan kita. Gue juga mensiarkan nanti di kalangan keluarga Kristen. Pak Amir juga siarkan lagi nih di keluarga yang Muslim ya kan. Itu ada contoh loh yang baru-baru ini terjadi di tempat kita. 2 orang berdebat, berdiskusi alot, tapi tidak ada kerusuhan tanpa moderator loh. Nah, gitu. Sama gini. Tanpa pakai timer lagi. Nah, ya, gitu, benar gini Kang Langit. Memang di sini tuh sering begitu. Seperti Bang Tobat. Bang Tobat kan juga Kristen. Bang Orlando sering kadang-kadang sampai malam, sampai pagi tuh diskusi, tapi nggak ada apa itu cekcokan, apa itu kerisuan, nggak ada moderator juga.
Kita sering Malah melakukan begitu yang di sini. jagoan-jagoannya kalau diturunkan ribut ya kan? Nah, Itu dia. Bang. Karena narasinya banyak punya referensi, kalau kita kan ikut mengalir kan gitu. Itu Memang yang gini, dimaksud tadi, saya memang. akui gini, Kang Sahabat Langit, terkait dengan pondasi keimanannya orang Kristen tanpa penyalipan tidak akan ada Kristen kan gitu ya. Betul. Memang itu pondasinya orang Kristen. Cek. Kira suaranya Pak Amir. Saya kira cuma saya nggak dari dengar. sinyal gua, iya. Iya, saya pikir tadi cuma saya. Nggak ada yang ngomong. Aku lagi ada ngaji di room 1 ini. Oh, Bentar. gitu. Oke ya, nyimak aja. Oke, siapa mungkin Pak Tobat mau kasih selingan? Beginilah kami. Oh, ada Pak Tobat di sini. Ada Silakan, Pak Tobat. Penghuni tetap di sini Pak Tobat ini. Ya. Take over Pak Tobat. Pak Tobat. Artinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Ya, malam-malam. Ya, dilanjut dulu ya. Aku masih ada kerjaan dikit. Tapi sambil nyimak kok. Oke. Siap. Oke, ya terima kasih ya. Pak Bejo, tunggu dulu, ada yang kita baca dulu pesan. Saya dengan Bang Langit itu senang berdiskusi karena kita akan bermain logika aja. Iya. Saya harus ini sampaikan kapasitas keilmuan saya. Kan dalam Islam ini macam-macam keilmuan, Pak. Ada yang ilmunya fikih, nahwu sharaf dan lain-lain. Jadi dimaklumi ketika ada satu pertanyaan, tiga narasumber muslim yang menjawab karena dia akan mengambil sudut pandang keilmuan masing-masing. Nah, sama seperti kita bilang tadi, nantilah kalau semuanya sudah mentok, jagoannya muncul belakangan. Ya kita lah jagoannya. Iya, betul. Iya, pas itu, pas. Pak Pras juga itu bagus juga, ada di PI kita berdiskusi dengan sistem yang begitu 3 menit, 5 menit. Oke, kembali ke konteks tadi ini. Karena saya tadi itu menyimak begini, Pak. Saya tertarik ketika Pak Bang Langit mengatakan makin kesini informasi yang tadinya bergeser akhirnya banyak yang ortodok. Berarti saya mungkin nanti peluangnya gini ya, peluangnya mungkin nanti kalau nggak ke ortodoks ke Katolik gitu. Ya, saya garis bawahi begini, saya pernah dengar bahwa Kristen mula-mula itu 2 ini, ortodok dengan Katolik. Ya. Kemudian muncul belakangan namanya Protestan. Nah, ya, abad ke-16 tuh. Nah, Protestan. Cuma kalau saya melihat dari luar ya, saya pribadi nih ya, tanpa melihat lebih ke dalam. Saya tidak bukan karena bicara dengan Bang Langit ya. Cuma saya melihat memang indikasi yang paling dekat dengan penyembahan berhala itu adalah Katolik. Kalau saya pribadi pandangannya ya. Kenapa? Karena dia juga ada patung Bunda Maria dan banyak foto-foto di internet itu patung itu di seolah-olah saya melihat seolah-olah disembah. Itu kan penyembahan berhala kalau bagi saya ya. Nah, jadi masuk akal kalau tadi Pak Langit mengatakan Protestan membuat seolah-olah pokoknya jangan seperti Katolik. Perbedaan signifikan saya tidak maksud untuk ini ya. Perbedaan signifikan di antara Protestan dan Katolik apa sih? Mohon maaf ini agak sedikit bertanya. Perbedaan signifikan di mana sebenarnya? Perbedaan signifikannya satu dulu kan. Dulu ada narasi tentang jual beli surat pengampunan dosa. Iya, saya pernah dengar itu surat pengampunan dosa. Dulu narasinya begitu. Terlepas kita ini di manusia di zaman sekarang ini, benar nggak itu sejarah itu terjadi? Bagaimana sih yang benar-benarnya? Kan ini masih memberikan sudut pandang masing-masing gitu kan. Dari sudut pandang ini menyatakan begini, dari sudut pandang sana menyatakan begitu. Sampai saat ini kan kita belum dapat yang betul-betul realnya apa sih yang terjadi pada masa itu, bagaimana situasi politiknya, suasana kebatinannya, suasana sosialnya, yang itu kan belum kita dapat secara komprehensif, Bang. Jadi nanti suatu saat mungkin nanti di saat semuanya mau merendahkan hati masing-masing, bisa menceritakan sejujur-jujurnya, gue salah gue di sini loh. Gue di si B juga gue salah gue di sini. Dengan itu terjadi islah mungkin kan. Jadi dapat kesepakatan yang baru gitu sih menurut gue, dan harapan gue juga begitu gitu. Ya, dan kembali ke masalah ini sedikit. Dan fenomena yang saya lihat yang banyak yang saya lihat ya, ini atau yang saya tidak lihat, yang kemudian menjadi mualaf itu yang dari Katolik. Contohnya istri saya, salah satu mualaf bekas dari Katolik, ya kan? Ya, dari Corbuzier dulu Katolik, iya toh.
Yang banyak saya lihat itu loh, yang kemudian jadi mualaf itu yang dari Katolik. Kalau yang Protestan ini katanya memang agak keras-keras, suka protes. Benarkah begitu? Kalau itu sih aku nggak tahu ya, mana lebih banyak yang pindah, yang convert gitu. Apakah dari Protestan ke Muslim atau dari Katolik ke Muslim? Gua nggak tahu, gua nggak punya datanya, Bro Awi. Gitu. Oke, kembali kita ke konsep keimanan yang kita sepakati di sini bahwa kita tidak sepakat. Ya kan? Kita sudah sepakat mengenai keimanan, kita tidak akan sepakat. Ya. Dan memang kita sudah tidak sepakat. Tadi ada narasi Bang Langit yang mengatakan kenapa Allah tidak turun menyatakan dirinya langsung kepada manusia. Di dalam keislaman, dalam keimanan kami Islam, bahwa pertama, bahkan di narasi-narasi kitab sebelumnya pun, ada saya pernah dengar mengatakan bahwa Allah itu jangankan rupanya, suaranya. Jangankan rupanya, suaranya pun tidak bisa didengar. Ya kan? Ya itu gua ralat, maksud gua Jibril gitu. Poinnya di situ sebenarnya gua ralat. Sebenarnya Jibril gitu, Jibril yang seperti tadi. Makanya gua revisi tadi kan, Jibril tampil di awan-awan gitu, bukan itu sih. Dan apa berarti tadi saya sudah jawab berarti. Ya, benar. Oke. Kalau begini, ketika terjadi pertentangan di dalam, ini Bang Langit membaca Alkitab, terjadi pertentangan seumpama antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, terjadi pertentangan atau perbedaan. Rujukan tertingginya harusnya kemana? Karena ada, kalau tidak salah dalam Alkitab juga, Yesus mengatakan tidak akan mengurangi satupun hukum Taurat. Ya 1 iota, 1 titik pun. Ya kan? Di mana ada 10 perintah Tuhan itu yang menyatakan tidak ada ilah lain, ya kan? Nah, ketika terjadi pertentangan begitu, maka akan kemana ini teman-teman Kristenan ini mengalihkan mengambil satu rujukan yang benar? Nah, kalau gua prinsip gua, karena gua percaya segala sesuatunya itu proses, gitu kan. Gua percaya pada proses itu, gitu. Konsep proses ini gua percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertentangan, gua pasti cari yang memang bidang dia itu, mendalami itu, gitu. Entah mulai dari Katolik kah, mulai dari Protestan kah, mulai dari Reform kah, mulai dari Ortodoks kah, gue pasti akan saring dari situ semua. Gue akan saring dari situ. Gitu. Artinya Pak Langit atau teman-teman di Kristen umumnya akan mencari informasi ke orang ya, pendapat ke orang, tidak merujuk kembali kepada kitab ya. Loh, tapi yang di kitab yang ada pertentangannya. Iya, seumpama di kitab ada pertentangannya, artinya perjanjian lama mengatakan A, perjanjian baru mengatakan AB. Ya kan, ini kan sudah berbeda. Meskipun ada persamaan, ya kan? Ya. Nah, di mana kira-kira untuk mengambil, apakah nanti akan merujuk ke perjanjian lama yang benar atau perjanjian baru yang benar? Kan begitu. Gini bro, di kekristenan, yang jadi, lo harus garis bawah yang ini, di kekristenan itu tidak ada satu umat Kristen pun yang mengimani ada pertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu tidak ada. Cuman kalau narasinya, yang satu bilang A, yang satu bilang AB gitu. Mungkin umat Kristennya aja yang belum paham bagaimana mengharmoniskan itu. Itu menurut gua, bro. Gua juga pernah mengalami yang begitu, ya kan. Ini kok di sini bilang mendengar, yang di sini bilang melihat gitu. Paulus kan, cerita Paulus. Ini yang mana yang benar? Setelah gue dalamin, ternyata dua-duanya nggak ada yang salah. Itu kan harus ada pendalaman, bro. Jangan hanya membaca sebatas kalimat yang tertulis aja. Contoh di Al-Quran, ya kan. 1 6 masa, 1 8 masa. Padahal itu dua-duanya nggak bertentangan. Kalau mau menggali untuk mengharmoniskan itu. Tapi kalau melihat setiap perbedaan itu langsung jadi pertentangan, itu menurut gua, kita yang kerdil gitu. Kita yang kerdil. Begitu di sini bilang ini, di sini bilang, di satu bilang mendengar, yang satu bilang melihat, itu udah bertentangan. Kita langsung hanya sebatas itu aja, informasi yang kita dapat, kita langsung menjat itu pertentangan. Itu menurut gua kita yang kerdil, kita yang nggak mau berusaha. Oke, ini contohnya kalau masalah mendengar dengan melihat itu kan masih sama, bisa dibilang sama aja, karena mendengar informasinya jelas, melihat juga informasinya jelas. Contohnya begini,
ketika di dalam perjanjian lama kan mengatakan tidak ada ilah lain, kalau tidak salah seperti itu, ya kan, cuma ada satu. Nah, kemudian belakangan perjanjian baru akhirnya ditafsirkan ada Tritunggal atau Trinitas kan namanya. Ini bagaimana pola pikirnya ini, Bang Langit ini? Kenapa bisa begini? Tidak ada pertentangan kah di situ menurut Bang Langit itu? Oke, ini gue ceritain gue dulu lah ya. Gue dulu sempet jadi oneness gitu. Karena gue merasa nggak mungkin perjanjian lama salah. Nggak mungkin perjanjian baru juga salah. Kan gitu gue pikir. Di perjanjian lama, satu katanya. Tiba-tiba di perjanjian baru jadi Tritunggal. Pada akhirnya konsep oneness yang gue terima. Konsep oneness itu apa? Ya Bapa itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus juga, Yesus itu Bapa juga, Roh Kudus Yesus juga, Roh Kudus itu Bapa. Pada akhirnya begitu. Jadi dengan konsep oneness ini, sepintas langsung nggak ada pertentangan. Kan gitu. Ya, Kok toh ya. tetap satu. Kan gitu Ya. kan. Coba Bro Awi ini masuk nggak ke dalam pikiran gue nih? Iya, paham. Saya sangat mengerti. Oke, nah, jadi ibaratnya itu kalau di perjanjian lama itu kita bikinlah Bapak itu Jokowi gitu ya kan. Kita bikin. Di perjanjian baru itu Jokowi di rumah jadi presiden, di istana jadi presiden, di rumah jadi suaminya Bu Irene, di tempat lain jadi pengusaha. Kan jadi nggak bertentangan kan? Begitu. Dengan konsep perjanjian lama tetap satu. Kan gitu. Itu gue dulu waktu gue menjadi oneness. Begitu gue mendalami, baru gue paham ternyata yang konsep oneness ini bagi gue dengan wawasan yang gue punya gitu, walaupun ya bisa dibilang entah pun wawasan gue masih minim gitu kan, dengan wawasan yang gue punya sekarang karena gue mendalami konsep oneness ini, gue nggak bisa terima lagi gitu. Yang gue bisa terima Tritunggal itu. Tritunggal itu bukan menyatakan keberapaannya Tuhan. Tidak pernah menyangkal kalau Allah itu ehad. Nggak pernah menyangkal. Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah yang ehad itu. Gitu dia, bro. Allah yang ehad itu bagaimana? Allah itu yang ya Bapa, firman-Nya dengan Roh Kudus. Itulah keehatan Allah tadi. Itu maksudnya gitu, berarti kesatuan. Satu kesatuan. Iya. Kan saya biasa melihat gambar Tritunggal itu seperti segitiga, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Itu konsep itu. Ya, konsep yang segitiga itu diambil dari konsep barat memang, bro. Tapi kalau konsep timur dia perikolisis. Nanti bro boleh lihat ketik aja perikolisis bagaimana gambar skemanya. Walaupun gini ya, bro. Tidak ada satu skema gambar ataupun kata-kata yang mampu mewakili 100% seutuhnya bagaimana Tuhan itu. Itu gue mengimani itu, bro. Ini hanya usaha manusia aja untuk berusaha memahami. Sekian persennya gitu. Nggak mungkin 1%-nya pun nggak sampai. Gitu, karena siapapun yang mampu menjelaskan tentang Tuhan secara penuh berarti dia adalah Tuhan. Dia bisa menciptakan Tuhan, bro. Dia bisa menciptakan Tuhan, Jadi begini, kembali kepada konsep tadi. Kan dia ada dalam Yohanes 17 ayat 3. Ini pertanyaan pamungkas saya sebenarnya sebelumnya ya. Yang menyatakan hidup yang kekal itu adalah yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya agak lain. Yang satu-satunya Allah benar ini siapa? Merujuk kepada siapa ini? Yang menuju kepada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Berarti bukan satu-satunya. Itulah satu-satunya. Makanya tadi gue bilang, bro, kata ehad di situ, sebelum gue mengerti, ya gue prinsipnya oneness. Setelah gue coba dalamin, gue jadi paham kata ehad di situ, ya kan? Kan di situ menggunakan kata Elohim juga kan. Kata ehad di situ menyatakan itulah Bapa, Firman dan Rohnya. Itulah kata ehad, bro. Itu yang gue pahamin sekarang gitu. Berarti itu bukan di dalam menyatakan Allah yang satu-satunya yang dimaksud itu berarti di dalam Allah yang firman, satu-satunya. ada roh Allah. Berarti artinya kan tidak sesuai yang tertulis yang kami pahami ya kan, sedangkan dalam kami dalam pemahaman saya itu sesuai yang tertulis. Apa yang tertulis itu yang saya imani. Kalau saya ya kan. Bahkan jadi begini, gini, saya bro, biasa apa yang tertulis gini, bro, yang Yohanes 17 ayat 3 tadi, apa yang tertulis itu yang bro imani berdasarkan, itu jangan lupa, bro, berdasarkan wawasan apa yang bro ada sekarang. Begitu juga saya.
apa yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3 tadi, saya memahaminya seperti apa yang tertulis berdasarkan wawasan apa yang saya punya sekarang. Gitu, kalau Bro. saya kira Contohnya saya kira gini. berdasarkan tafsir. Enggak, contohnya begini. Berdasarkan Ya, penafsiran. Nah, kalau kelas 1, wawasan yang dia punya, dia masih tahu tambah-tambah aja. Naik dia kelas 2, dia punya wawasan tambah lagi nih mengenai kali-kali dan bagi-bagi. Paham ya. Gitu maksud Cuma gue. kan persoalannya ini kan pernyataan Yesus. Saya rasa pernyataan Yesus yang paling tinggi dari semua pernyataan yang ada dalam Alkitab itu. Iya, pribadi betul. ya kan. Itulah otoritas tertingginya. Yesus mengatakan demikian. Kalau ternyata di penafsiran teman-teman Kristen begitu ya mau gimana, itu keimanan kembali kepada keimanan. Cuma secara logisnya saya melihat seperti itu. Begitu. Jadi karena logika setiap orang kan beda-beda kan. Logis orang juga beda-beda. Lu coba aja nanti terapin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut lu lah, nanti lu terapkan lah. Logika lu belum tentu sama dengan logika anak lu, atau logika lu belum tentu sama dengan logika muslim yang lain. Itu semua berdasarkan wawasan, Bro. Dulu gini, gua ambil contoh nih, yang paling gampang banget. Dulu belum ada pesawat terbang, Bro. Nggak masuk logik itu ada pesawat terbang. Segimananya pun orang yang menyatakan tidak masuk logik itu, dia mengatakan itu dengan kejujuran loh. Nggak akan mungkin ada bisa pesawat terbang gitu. Menurut logik dia. Menurut logik orang yang menciptakan pesawat terbang tadi, masih logik nih ada pesawat terbang. Pada akhirnya terciptalah pesawat terbang. Dua-duanya kan jujur kan? Menurut yang si A tadi, nggak akan mungkin ada pesawat terbang, dia jujur berdasarkan logika dia. Bukan dia berbohong. Begitu juga si B. Berdasarkan logika dia, mungkin kan ada pesawat terbang, makanya dia ciptakan pesawat terbang. Logikanya beda, kejujurannya sama. Gitu, Bro. Iya. Itu kembali kepada teori pembuktian pada akhirnya itu. Iya. Ya kan, yang mengatakan tidak bisa ada kapal terbang. Sebelum ada teori pembuktian, gue tanya sama lo. Sebelum ada teori pembuktiannya, dua-duanya jujur kan? Dua-duanya jujur. Itu pada akhirnya harus diuji kan. Beda logika, siapa yang benar. Tapi beda cara logikanya berjalan kan. Ini sebelum ada pembuktian. Iya. Beda cara. Itu maksud gue itu di situ, Bro. Logiknya sama-sama merasa logika. Cuma kan kita tapi berbeda. Cuma kan ada namanya standar kebenaran yang hakiki itu seperti mengatakan. Iya, makanya berarti kan ujung-ujungnya ke pembuktian kan. Pembuktiannya nanti, Bro. Kalau mengenai iman ini, lu jujur mengatakan Muhammad itu adalah nabi utusan Allah, itu lu jujur. Pembuktiannya nanti di hari kiamat. Benar, itu pembuktiannya nanti. Itu dia. Benar itu. Cuma kan yang apa yang ini kan sekarang kita saling menguji logik kita masing-masing kan, itu aja nih ini. Iya, benar, standar logiknya pun kita ini berbeda sebenarnya dalam memahami ini berarti. Betul. Oke. Gitu maksud gua. Ada pertanyaan saya yang agak mungkin dianggap nyeleneh ya, tapi ini beginilah cara-cara saya bertanya. Mohon maaf. Saya melihat fenomena belakangan ini yang saya lihat ya. Ini yang saya lihat. Beda yang selalu saya batasi dalam cara bicara saya itu agar selalu disimak. Ketika saya berbicara itu saya batasi bahwa saya melihat, yang saya lihat, yang saya ketahui. Artinya mungkin ada tapi di luar yang saya ketahui atau saya belum tahu atau saya belum lihat. Betul. Saya melihat begini. Tahu kan channelnya Yusuf Madubulu? Tahu. Itu kan banyak kesaksian murtadin. Banyak kesaksian murtadin. Saya melihat para murtadin itu dalam pandangan saya, ketika dia dari Islam kemudian memutuskan untuk pindah keimanan, dia itu antara dua saja. Kalau bukan amnesia, ya kan hilang ingatan, tiba-tiba hilang ingatan. Yang kedua, ada indikasi ODGJ. Kalau indikasi ODGJ ini bukan saya yang mengatakan. Ada seorang pendeta yang mengatakan tentang indikasi ODGJ itu yang di Yusuf Madubulu. Ada di YouTube, nanti saya cari. Saya pernah baca di YouTube dan nonton. Kenapa dikatakan indikasi ODGJ? Karena beberapa orang di situ membuat kesaksian, katanya dia lagi sholat, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba yang datang Yesus. Itu kan tidak bisa diterima secara logik. Juga ada yang mengatakan, salah satu kalau nggak salah si Joshua Teu kalau nggak salah, pendeta itu mana orang-orang itu ada indikasi ODGJ yang seperti itu. Kalau saya katakan kenapa amnesia, karena setiap yang bersaksi di situ, ketika ditanyakan tentang bacaan Al-Quran, selalu jawabannya lupa, sudah tidak ingat. Padahal baru 5 tahun atau baru berapa lama, katanya dia dulu muslim yang taat. Tapi kalau saya melihat yang masuk ke Islam, yang mu'alaf itu tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang amnesia, bahkan dia rata-rata
masih ingat apa yang dulu-dulu itu gitu loh. Kira-kira kalau menurut di sini saya bilang melihat standar kebenaran saya ya, bahwa Islam itu betul benar dari melihat ini saja, dari fenomena ini saya bilang ternyata Islam ini memang benar. Ini menurut pandangan saya. Karena kenapa? Ada keajaiban di situ, ada keajaiban. Ketika dia murtad, langsung dihilangkan semua ingatannya tentang kebaikan Islam. Ya kan? Dan ketika orang itu mualaf, dia bisa tetap mengingat apa-apa yang dulu, sehingga ketika diuji dia tetap dianggap tidak berbohong. Kalau menurut Bang Langit, fenomena seperti itu sepakat kan ketika saya mengatakan orang yang jadi murtad itu tiba-tiba amnesia? Gini, dari pantauan yang saya lihat ya satu, gua nggak ngikutin channel Yusuf Manubulu, tapi gua tahu di situ banyak kesaksian para murtadin. Itu yang gua tahu, hanya sebatas itu aja. Mengenai kualitas kesaksiannya, ya kan, kevalitan kesaksiannya, gue memang nggak pernah cari tahu dan nggak mendalami karena gue nggak ngikutin itu. Tapi untuk yang murtad, yang dari orang murtad, ada yang gue tahu. Contohnya Fadil Mulyana. Itu dia mulai dari SD, SMP, SMA, semua sampai kuliah pun di sekolah Islam. Bahkan di apanya pun kan di IAIN kalau nggak salah gue ya. Nanti lihat aja kesaksiannya. Semua bacaan Quran dia nggak ada lupa. Dia nggak ada lupa. Makanya saya bilang tadi yang saya lihat. Itu yang gue memang ada. Kebetulan yang makanya gue bilang tadi, kalau Yusuf Manubulu gue tahu di situ channel para murtadin berkesaksian, gue tahu. Tapi gue nggak ngikutin memang. Karena begini, ada hal-hal kenapa gue malas ngikutin. Contohnya tadi seperti yang narasi bro bilang, dia sholat ketemu Tuhan Yesus, gitu kan. Dia sholat, bicaranya Allahu Akbar, tapi yang datang Tuhan Yesus. Kita keep nih, kita keep itu benar. Oke ya kan, kita keep itu benar. Gue langsung sandingkan nih. Ke mana? Ke Paulus. Paulus dulu orang jahat, membunuhin orang Kristen, pada akhirnya dia bertemu Yesus. Kan gitu. Gua sandingkan, gua buat apple to apple nih. Sama-sama ketemu Tuhan. Oke, parameternya sama-sama ketemu Tuhan. Gua lihat perjalanan hidupnya. Berarti, di saat gua berusaha mencari tahu, cari literatur, setelah Paulus bertemu Yesus, apakah masih ada dosa yang dilakukan Paulus? Itu gua cari, bro. Gue cari literaturnya, ada nggak dosa yang dilakukan Paulus lagi nih setelah dia ketemu Yesus. Ternyata nggak ada. Dia nggak ada berzina, dia nggak ada mencuri, merampok, memaki-maki orang. Dia nggak ada melakukan itu. Dia nggak ada lagi di dalam literatur yang gue baca begitu banyak, nggak ada menyatakan Paulus itu pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Gue langsung sandingkan ke situ. Begitu gue lihat murtadin, begitu gue melihat murtadin yang contohnya yang seperti yang lo bilang tadi, itu mau nggak mau konsekuensinya dia harus meniru kehidupan Paulus. Apakah benar? Bisa nggak kita tanya ke dia, mulai dari detik ini, begitu lo menjadi Kristen, lo masih melakukan dosa atau enggak? Begitu dia masih melakukan dosa, di situ gue merasa itu gugur gitu. Oke. Karena parameternya langsung, parameter gue langsung ke situ. Gue nggak mau menyatakan juga mereka itu gila, ODGJ, gue nggak berani juga menyatakan karena gue pun orang berdosa, kan gitu kan. Gue nggak sanggup untuk menghakimi gitu bro. Tapi kalau narasi terhadap narasi lu bilang orang yang murtad itu lupa ingatan, kalau nggak dia ODGJ, begitu gue kasih tadi Fadil Mulyana, ya kan, sampai sekarang walaupun dia sudah menjadi doktor dan sudah menjadi pendeta, dia nggak lupa bacaan Al-Quran. Ya, oke. Yang saya bantu tadi yang menjadi pendakwah. Iya, ini kan yang gue lihat juga, ya kan, si Fadil Mulyana, nanti boleh cek aja di YouTube-nya. Memang saya bilang memang ada, yang saya tidak ketahui dan saya tidak lihat itu ada. Oke, masuk ke pertanyaan pamungkas saya ini, karena tadi mengenai masalah pendosa kan. Berarti tidak ada gunanya Yesus mati di kayu salib kalau toh tetap Pak Bang Langit ini masih berdosa, bukannya Yesus itu menebus dosa. Maksudnya gimana? Pernyataan gue tadi gimana? Bahwa Bang Langit ini orang berdosa, sehingga tidak mau tidak pantas untuk menghakimi, ya kan? Tadi Bang Langit begitu pernyataannya kalau tidak salah, bahwa saya tidak menghakimi para murtad itu karena saya itu orang berdosa juga, bukan kapasitas untuk menghakimi, karena saya masih orang berdosa. Lalu
apa gunanya Yesus mati di kayu salib gitu loh? Bukankah dia mati Oke. Sebenarnya tadi Bro udah jelaskan sendiri sebenarnya ya kalau menurut aku ya. Jadi Yesus mati di kayu salib itu untuk apa gitu kan? Kalau toh masih manusia berdosa juga, Bro Langit mengaku juga manusia yang berdosa. Iya. Aduh, bisa dikecilin yang story. Saya buka dulu. Saya. Ya oke. Lanjutkan, Bang Langit. Oke. Apa gunanya seperti Yesus tadi mati yang di salib? ya, seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya pertanyaan itu udah Bro jawab juga dari perspektif kekristenan. Apa yang Bro jawab tadi, ya kan? Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, itu sih poinnya. Sebelum manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu hubungan manusia dengan Tuhan itu nggak ada hambatan. Bisa berbicara langsung, bisa bertemu langsung. Gue mengimani ya, bertemu langsung dengan Sang Logos, Sang Firman. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah nggak bisa seperti waktu di Taman Eden lagi. Bisa bercakap-cakap langsung, begitu sudah nggak bisa lagi. Udah ada jarak, keterputusan hubungan. Yesus mati ini untuk memulihkan hubungan itu. Gitu. Untuk memulihkan hubungan yang itu. Supaya manusia bisa seperti dulu lagi, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah tujuan Yesus ini mati. Itu yang pertama. Yang kedua, gua kan orang berdosa, gua bilang tadi. Ya, karena gua memang punya natur berdosa. Kenapa? Dari keturunan Adam dan Hawa yang sudah dikutuk tadi. Yang dikutuk apa? Tanahnya itu. Kenapa tanah dikutuk? Karena tanahnya itu yang membuat daging Adam dan Hawa tadi. Makanya jadi semua sampai sekarang ini masih mempunyai dosa keturunan ataupun istilahnya dosa asal. Makanya kita mati. Kita bisa mati itu karena itu yang gue imani ya. Karena manusia sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau tadi manusia nggak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu gue imani nggak akan mati. Bukti gue ini orang berdosa apa? Gue mati. Gitu. Oke. Berarti setelah itu Yesus datang untuk menebusnya, ya kan? Agar orang tidak mati karena upah dosa adalah maut. Tapi itu sampai sekarang semua orang juga masih tetap mati, Pak Langit. Makanya mati. Makanya gue bilang tadi di kekristenan itu ada konsep kematian pertama dengan kematian kedua. Kematian yang pertama ini harus, Bro. Karena kita ini darah dan daging yang ada sekarang ini, yang manusia punya ini, darah dan daging yang sudah terkutuk, Tuhan nggak akan mungkin mencabut kutuknya. Berarti di Kristen ini membatasi kapasitasnya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya? Bukan. Itu bukan di saat gue bilang Tuhan nggak akan mungkin mencabut kutuknya, itu bukan berarti membatasi. Tidak, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Itu dari gue. Dia yang maha konsisten. Dia udah bilang A, ya harus A. Tapi dia maha kasih, harus maha kasih. Itulah dia datang ke bumi, Logos tadi jadi manusia, untuk memperbaiki hubungan kita biar bisa kembali lagi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Gitu dia, Bro. Tapi kalau dalam Islam ini, matinya itu wajib. Matinya itu wajib. Silakan Pak. Tapi di dalam Islam itu begini. Kullu bani Adam khotoun. Wa khairul khotoina taubatun. Jadi semua anak Adam itu berdosa memang. Misalnya setiap bani Adam itu adalah berbuat kesalahan. Itu sudah dinas oleh Allah dari di dalam Islam. Seperti Abang bilang tadi, bahwa setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat. Inilah yang membedakan. Hanya ini aja yang membedakan. Jadi di dalam ranah keislaman itu memang tiap manusia itu mengalami berdosa. Tapi sebaik-baiknya manusia yang berbuat dosa yaitu bertaubat. Ini. Jadi apa yang dikatakan dosanya Adam tadi jadi dosanya manusia keseluruhan itu enggak. Memang manusia al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya orang lupa dan kesalahan. Sebagaimana hadis dalam Tirmidzi tadi, kullu bani adama khotoun wa khairul khoto'an
at-taubatun. Jadi semua atau setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Itu tadi. Ada nih aku nih. Ya, silakan. Yang udah bertobat, Pak Amir. Wah, ini tobat asli nih. Ini makanya semua Zoom yang hanya yang bertobat hanya Pak Taubat. Karena yang dia masuk Zoom udah bertobat duluan. Iya. Benar-benar Pak Amir. Ya, Pak Tobat. Jadi gini Pak Amir. Kalau saya itu sudah tidak berdosa lagi, Pak. Tapi saya melakukan kesalahan, Pak. Bukan dosa lagi, karena dosa saya sudah diampuni kan dengan kematian Yesus di kayu salib, Pak. Ini pribadi ya. Ya, pribadi. Ya, itu kan menurut keimanan. Iya. Jadi pemahaman saya, dosaku sudah diampuni. Untuk apa kematian Yesus kalau aku masih mengaku aku orang berdosa gitu kan? Itu sudah diampuni. Ya. Itu ya jawaban untuk Pak siapa tadi ya Pak? Pak Langit. Bukan. Yang bertanya apa artinya kematian itu ya? Iya. Arti kematian Yesus kayu salib. Sebab dengan darahnya yang tercurah itu kan, semua dosa yang percaya kepadanya diampuni. Ya. Nah makanya aku tetap berprinsip aku sudah tidak berdosa. Tapi aku masih melakukan kesalahan. Makanya Yesus mengajarkan berdoa kan Pak. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Bukan ampunilah kami akan dosa kami kan. Karena Dia sudah mengampuni dosa kami. Itu pemahaman singkat saya ya, mungkin bisa dikembangkan atau di langit ya. Justru dari pemahaman. Sebentar Pak Amir sekali kalimat. Justru dari pahaman Pak Tobat itu yang biasa saya dengar di Kristenan. Makanya saya tadi menyatakan kepada Bang Langit, apa gunanya Yesus mati di kayu salib jika Bang Langit masih berkata, saya ini manusia berdosa. Tadi Bang Langit menyatakan demikian. Sehingga saya mempertanyakan itu. Oke. Ya, Silakan, itu Pak. tadi dari narasi Pak Tobat dengan narasi saya, mungkin itu menurut saya ya, kan itu perbedaan perspektif mungkin kan. Dari kalau Pak Tobat menyatakan di saat Yesus disalib menebus dosa, itu sudah membuat Pak Tobat ini jadi manusia tidak berdosa lagi, tapi jadi sekarang ini mungkin ada kesalahan-kesalahan gitu, masih melakukan kesalahan, makanya disubstitusikan dengan doa Bapa kami. Itu is okay aja, perspektif yang begitu. Tapi kalau perspektif saya menyatakan saya ini manusia berdosa, dengan catatan tadi Yesus sudah menebus dosa, tapi masih mengakui manusia ini berdosa. Kata berdosa di situ yang saya pahami, ya, karena saya masih bisa mati. Kata berdosa itu poinnya kemana? Ke mati tadi. Tubuh saya ini masih bisa mati, menjadi tanah yang sudah pernah dikutuk Tuhan. Itu kata berdosa yang saya maksud. Sama seperti Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan, dia jadi bisa mati. Itulah keberdosaannya. Apabila Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak akan mati. Buktinya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tadi, makan buah pengetahuan baik dan jahat, makanya dia jadi bisa mati. Begitu juga saya, walaupun saya sudah ditebus Tuhan, daging saya ini tetap akan bisa mati. Karena daging ini sudah dikutuk Tuhan dulu gitu loh. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu dikutuk, tanah itu terkutuklah tanah kan gitu kan. Itu konsep berdosa yang maksud saya tadi untuk Bang Awi gitu, Bro Awi. Oke, silakan Pak Amir. Oke, Bang siapa itu Bang Langit. Memang dalam persepsi keyakinan terkait dengan dosa, karena terkait dengan dosa ini, apalagi yang dikaitkan dengan kematian Yesus untuk menebus dosa itu, menurut umat Islam itu enggak sesuai karena apa? Yang melakukan dosa kan Adam, tapi yang menanggung dosanya kok Yesus kan gitu. Tapi di dalam persepsi saya juga terkait dengan ayat dari Paulus yang kalau nggak salah Galatia 3:1-3. Kalau menurut Bang Langit, hukum Taurat atau Taurat itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Halo. Iya Pak, firman Tuhan. Halo, tes. Halo Bang. Bang Awi. Ya, jelas. Kedengaran suara saya? Halo. Jelas keduanya jelas.
Saya punya enggak ada suara ya? Itu karena Pak Amir dua natur. Ketahuan ada Pak Amir. Ketahuan Pak Amir dua natur dia di sini. Dua Satu. Jadi kadang-kadang dia mute satu, lupa. Suaraku hilang. Pak Amir. Iya, Pak boleh saya tambahin sebentar? Sedikit Pak Amir. Silakan. Pak, ini kan Pak Langit ya. Itu di Yohanes 11 ayat 25 kan berkata, Halo. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, Pak. Itu cuma tambahan aja untuk bisa dikembangkan ya sama Pak Langit ya. Siap. Iya. Ya dilanjut Pak. Terima kasih. Bang Langit, dengar suara saya? Dengar, Pak Amir. Saya dengar, Pak. Jangan dua denger natur ya? dulu ya. Kadang-kadang dia ngomong tapi di mute di sini, di sana yang dibuka itu loh. Enggak di sini tapi aku room 1. Oh, iya. Gini Bang Langit, saya mau jam 8 Pak Amir. Iya. Itu tuh ini, Pak. Sudah masih Bang lagi. Gini Bang Langit, saya mau menanyakan ke hukum Taurat kan firman Tuhan lah ya. Iya. Nah, sekarang juga terkait dengan apa ya? Seorang yang dikutuk itu kan orang yang berdosa gitu Pak ya. Benar. Betul Pak. Betul. Benar, Pak. Betul. Kalau di Galatia 13 itu Yesus Kristus apa itu menjadi kutuk. Apa itu menghilangkan kutukan dari hukum Taurat. Menanggung kutuk. Yang dimaksud dari kutukan hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat adalah hukumnya Tuhan. Gimana jadi kutukan gitu Bang? Dan kalau memang itu sebagai tapi mengimani juga Yesus itu kutuk gitu loh. Jadi terbalik di sini. Gimana menurut kamu? Jadi standar ganda gitu ya? Iya. Satu mengimani Yesus pihak, itu tidak. Di lain pihak Bang Langit memuja-muja Yesus. Di lain pihak bahwa orang yang disalib mati digantung di kayu salib adalah orang kutuk. Itu loh. Di samping di situ kebalik gitu. Di samping sampean itu memuliakan dan mengkutuk gitu. Gimana, Bang? Karena saya gini. Oke. Karena dia menanggung kutuk kita lah, Pak. Kan dia itu menjadi kutuk. Dibukalah nanti Galatia 31 tadi itu. Ayat 3 itu. Kan dia menanggung kutuk. Dia menanggung kutuk kita semua. Sama seperti di saat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada domba yang digantikan untuk menutup kemaluan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Ishak yang, ini iman saya ya Pak ya, Ishak yang harusnya dikorbankan, diganti menjadi domba. Begitu juga manusia ini, yang seharusnya manusia ini yang dikorbankan, maka Yesus menjadi penggantinya, menanggung kutuk kita semua, Pak. Karena itulah makanya saya memuliakan dia, Pak. Dia menanggung dosa-dosa saya. Dia menanggung kutuk yang harus saya terima. Dia orang tidak bersalah, tidak bercacat celah. Tapi dia mau menanggung kutuk yang ada pada manusia. Makanya itulah iman kekristenan, Pak. Makanya tadi saya bilang penyalipan itu iman kekristenan. Itu termasuk ini kan ada dua versi nih, Pak. Bang, dalam keyakinan Abang kan dua versi. Pertama kutukan hukum Taurat. Kedua sebagai petebus dosa Adam. Gimana yang benar yang mana ini? Loh, hukum Taurat atau dosa Adam yang ditebus Yesus? Gini. Ayo. Kalau manusia nggak jatuh, gini Pak. Kalau manusia nggak jatuh, ya. Kalau manusia nggak jatuh ke dalam dosa, itu hukum Taurat itu nggak ada, Pak. Nggak akan ada. Kalau manusia Adam dan Hawa itu nggak jatuh ke dalam dosa. Makanya tadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, barulah hukum-hukum itu ada. Hukum Taurat itu ada. Jadi harus dilihat timelinenya, Pak. Nggak bisa kita bilang ini Yesus ini ada hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu jadi kutuk. Yesus itu mati menanggung kutuk dosa umat manusia, Pak. Bukan sebagian, semua.
semua, saya, Bapak, Ya, di situ kan termasuk. hukum Taurat, istilahnya kutukan hukum Taurat atau menebus dosa Adam. Karena Makanya tadi saya bilang, dalam Pak, keimanan kalau Abang terkait dengan gini, Pak. kematian Yesus termasuk juga menanggung dosa Adam, kan gitu juga hukum apa itu, dosa waris lah istilahnya ya. Iya. Sekarang saya tanya ke Bapak nih, bukan saya tanya lah, saya kasih penjelasan. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, Kang. Halo, lanjut. ya, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, hukum Taurat itu nggak akan ada, Pak. Hah? Itu. Gitu? Iya. Kalau Adam bisa? dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa, hukum Taurat itu nggak akan ada. Lah sedangkan hukum Taurat kan hukum yang diturunkan kepada Musa. Pak, tadi kan saya bilang, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, hukum Taurat itu tidak akan ada. Sekarang itu loh narasi saya. Benar. Dan narasi saya, enggak, sebentar Pak, saya ulang lagi ya, narasi saya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, hukum Taurat itu tidak ada. Nah, itulah narasi saya, Pak. Silakan. Kan gini, hukum Taurat di sini itu kan berarti hukum yang diperuntukkan untuk membentengi manusia untuk jangan berbuat dosa. Kalau mau kau berbuat dosa, pasti nanti di neraka nanti hukumannya ini loh, kan begitu. Itu kan hukum. Nah, kalau hukum ini terkait dengan hukum manusia untuk membatasi manusia untuk berbuat dosa, lalu itu dianggap dikutukan, gimana? Nanti manusia berbuat dosa terus loh, nggak ada hukum lagi kan sudah ditebus Yesus. Gimana itu, Pak? Seperti di situ kan jangan hukum di situ kan termasuk jangan membunuh, jangan berzina, apa semua. Kalau ini nanti sudah kutukan, ini kan merupakan kutukan menurut Bapak. Ini sudah ditebus Yesus, berarti umatnya Yesus nanti berarti bisa melakukan hal itu dong. Karena hukumnya sudah sudah ditebus oleh Yesus. Gimana itu, Pak? Coba dibuka Galatianya tadi, Pak, biar saya terangkan. Galatia berapa tadi, Pak? Galatia 3:13. Nah, coba tolong di share screen dulu. Tolong yang lain Galatia 3:13. Mana nih Bro Awi nih? Tapi kalau Pak Tobat mau menyampaikan sesuatu silakan Pak Tobat. Pak Tobat itu jempol Pak tuh. Ya, silakan Pak. Nah, kita gini aja, kembalikan ke gini. Kepada siapa hukum Taurat itu diturunkan? Itu aja. Israel kan? Ya udah, kalau di luar Israel gimana? Itulah fungsi Yesus, Pak. Nah, ini yang lebih jadi tanda tanya saya. Iya. Itu diturunkan tanda hukum Taurat kepada gini, siapa? Bang. Sebentar. Kalau itu sebagai hukumnya orang Israel, kenapa orang Kristen yang menanggung? Iya. Karena itu adalah hukumnya orang Israel. Kenapa hukum ini kok orang Kristen yang menanggung? Kalau itu intinya begini, itu nanti dengan berkembang. Orang Israel. Kita kembalikan dulu kepada siapa hukum Taurat itu diturunkan. Itu dulu, Pak. Kita bahas berikutnya gitu kan. Nah, sekarang berikutnya coba. Jadi diturunkan kepada siapa tuh, Pak? Israel. Sudah ya, fix ya. Jadi yang mendapat keselamatan itu hanya dengan adanya hukum Taurat itu hanya orang Israel kan, Pak? Betul. Dan orang Israel doang dong yang mendapat keselamatan kan, kalau begitu. Itu kan perjanjian Allah dengan bangsa Israel kan melalui Musa. Iya, kan? Betul. Nah, sekarang di luar bangsa Israel bagaimana untuk mendapatkan keselamatan, Pak? Lah kalau orang Israel cara untuk mendapat keselamatan tetap aja dia kalau melakukan perintah-perintahnya Tuhan sesuai dengan di Taurat, dia nggak menghilangkan itu. Kalau menurut orang Israel, iya. Tapi tidak perjanjian dengan Tuhan kan? Karena itu kan perjanjian itu kan dengan Tuhan. Jadi di luar Israel itu apa? Masuk nggak dalam perjanjian itu? Nah, itulah perjanjian lama kan, Pak. Berarti... Nah, untuk mendapatkan keselamatan itu untuk semua manusia, ya itulah datangnya Yesus kan. Supaya apa? Di luar bangsa Israel pun akan mendapatkan keselamatan. Ada berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Israel kan? Nah, berarti gini Bang. Ya, nanti berarti Pak, gini. Bisa tambahkan. Enggak. Kan hukum Taurat dikhususkan atau sebagai kutukan untuk Bani Israel ya. Betul. Sedangkan yang melakukan penghapusan adalah Yesus. Kok yang berimbasnya ke umat di luar Israel?
Itu yang saya tanyakan. Kalau itu Bang Tobat mengacu pada bahwa hukum Taurat dikhususkan untuk Bani Israel. Karena yang jadi kutukan di sini untuk Bani Israel berarti. Bukan saya, Pak. Itu Allah sendiri, Pak, yang melakukan Iya, pengujian. ngerti. Tadi kan Pak Tobat untuk siapa hukum Taurat. Oke. Kata Pak Amir itu siapa ya? Kalau Taurat itu kan dikhususkan juga, itu kan untuk Bani Israel. Ya, umatnya Nabi Musa. Iya. Tapi kenapa nebusnya bukan untuk Bani Israel, tapi kenapa untuk manusia gitu loh? Itulah karena kasih Kan nggak ada hubungannya, Bang. Hubungannya itulah karena Bapak begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Pak, bukan cuma Israel, Pak. Iya kan? Oke. Kalau itu bukan untuk Bani Israel, oke lah ya. Bukan untuk Bani Israel, untuk apa itu terkait dengan kutukan Torah tadi. Tapi Torah ini kan hukum. Apakah sekarang Torah itu dari keyakinan Yahudi nggak dipakai? Hukum yang dihapus oleh Yesus tadi, oleh Paulus tadi, apakah nggak dipakai oleh Yahudi? Masih dipakai. Iya. Gimana itu? Emang ditujukan kepada siapa hukum itu? Ya monggo. Silakan Bang Langit. Lanjut yang lain. Lanjut Bang Langit dulu mau closing statement karena sudah jam 1 kita persiapan untuk acara nanti. Silakan Bang Langit closing statement dari diskusi kita tadi nih mengenai apa yang mau disampaikan. Silakan Bang Langit. Mengenai salib tadi yang kita bahas, terus berkaitan dengan dosa waris. Kalau mau dilakukan closing statement silakan. Bang Langit. Pak Langit. Sepertinya jauh dia dari perangkat. Kalau saya menyimak tadi antara Bang Langit dengan Pak Tobat, memang ada perbedaan narasi, ada perbedaan statement mengangkut masalah dosa dan penyaliban. Ya kan? Kalau di Pak Tobat kan sudah merasa dosa tidak berdosa karena sudah ditebus dengan matinya Yesus di salib. Kalau Pak Langit kan menyatakan dia masih berdosa karena dia masih mati karena upah dosa adalah maut. Di sini kan ada perbedaan penafsiran antara dari satu persoalan. Sehingga saya bertanya ke Pak Tobat, Pak Tobat. Iya. Kalau saja penyaliban itu kalau seandainya Yesus tidak pernah mati di kayu salib seperti yang dikatakan Al-Quran itu benar, maka kemanakah keimanan Pak Tobat akan sandarkan? Ya, kalau kita pakai kata kalau saja kan, ya saya nggak bisa berpegang situ ya. Soalnya kan karena tertulis demikian kan Pak. Kalau memang jadi nggak ada andai-andai kan begitu kan Pak. Kalau masalah keimanan kan. Oke, tidak berandai-andai kita. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa kalau kita mensandingkan Yesus adalah Nabi Isa ya. Mohon maaf dulu ini saya harus Iya, apa? Kalau kita disandingkan itu, kalau disandingkan Yesus adalah Nabi Isa, di dalam Al-Quran jelas mengatakan bahwa Isa tidak pernah disalibkan. Ya kan? Artinya itu narasi dalam Al-Quran dan pihak kekristenan meragukan narasi itu, meragukan kebenarannya, ya kan? Artinya belum tentu itu benar bahwa apa yang digambarkan Al-Quran itu belum tentu benar. Tapi narasi itu sudah ada dan informasi itu kami yakini dari Tuhan langsung, sehingga saya bertanya, kalau ternyata terbukti Yesus tidak pernah mati di kayu salib, kemana imannya Pak Tobat akan sandarkan? Iya Pak. Cuma kalau mengenai iman ya, kalau kami juga meyakini apa yang tertulis di Alkitab itu benar, ya kan? Maka kami yakin akan itu. Jadi nggak akan berandai-andai gitu kan. Kalau kami berandai-andai berarti apa iman kami kayak apa tuh? Nggak kuat kan Pak? Oke, terima kasih jawabannya Pak Tobat. Iya Pak. Iya. Begitu saja. Oke, Bang Langit. Kembali ke Bang Langit dulu, menyangkut dosa waris ini dalam keislaman seperti dijelaskan tadi Pak Amir, tidak ada konsep dosa waris dalam keislaman karena setiap manusia menanggung dosanya masing-masing dan sebaik-baik orang berdosa itu adalah yang bertobat sesuai dengan namanya Pak Tobat. Jadi tidak ada konsep dosa waris. Oke, memang benar. Oke, saya closing juga. Ya, silakan. Terkait apa yang kami narasikan terkait dengan diskusi kami dengan Bang Langit maupun Bang Tobat tadi. Jadi untuk keselamatan itu menurut Islam itu adalah karena
keselamatan itu yang bisa menjaga itu diri kita sendiri. Kenapa? Pertobatan, kita berbuat salah harus bertobat. Karena tiap dosa itu ditanggung masing-masing. Untuk keselamatan yang bisa menyelamatkan mana yang jalan bisa merujuk kita ke masuk surga sesuai dengan akhir zaman atau sesuai dengan Quran maupun di dalam hadis, bahwa hanya Nabi Muhammad sekarang yang bisa menunjukkan jalan yang lurus ke surga. Kenapa? Karena sudah jelas di situ ajaran agama yang diterima atau diridhoi oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Di luar Islam berarti nggak ada keselamatan. Kenapa? Estafet kenabian sudah berubah, yaitu dengan estafet Nabi terakhir Khotamun Nabiyyin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ajaran dari mulai nabi-nabi yang terdahulu itu sesuai dengan zaman dan waktu dan disesuaikan dengan untuk umatnya saja, bukan untuk seluruh alam. Tapi kalau Nabi Muhammad ini sudah diutus oleh Allah itu rahmatan lil alamin, sehingga sebagai khotamun nabi dan penutup nabi. Inilah kalau zamannya Yesus, saat Yesus dan murid-muridnya pasti itu masuk sebagai jalan yang lurus untuk umat waktu itu di Bani Israel. Tapi saat Nabi Muhammad sudah diutus sebagai nabi, maka estafet kenabian sudah berubah, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini sebagai jalan kita untuk menuju ke surga. Nah, ini namanya jalan yang lurus sekarang ini ya di ajaran agama Islam. Di luar Islam, menurut kami Muslim dan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun di hadis, tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima atau yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam pada saat ini, karena sudah estafet kenabiannya sudah kepada Nabi Muhammad, sudah terakhir sampai hari kiamat nanti. Itulah penutup dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami sendiri, dan apabila ucapan saya salah mungkin dari diri saya sendiri, dan apabila betul mungkin itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah diskusi kami ya, terutama saya dengan Bang Langit tadi. Hatuha alot panjang tapi tertib, alhamdulillah. Dan ada Pak Tobat dan Pak Amir dengan closing statement yang indah. Demikian ya, kita tutup live-nya ini sementara ini. 3, 2, 1 off live-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Siapa nanti? Kang Alif? Oh, Kang Alif. Ada peningkatan Pak Amir sekarang ada peningkatan pakai EHO. Asli. Pakai EHO gimana sih? Pak Amir. Ini tadi Bang Ali kayaknya mau maju ini. Temanya ini kan apa itu temanya itu manakah yang diilhami diilhami Tuhan, Al-Quran atau Alkitab. Ini kan tema yang diajukan oleh Bang Amir juga. Jadi, siapa yang maju ini? Tadi Bang Yusuf sudah ada WA saya juga, Bang Yusuf. Iya, kita grup dong. Di sini aja, kita di sini ya. Nanti biar ngumpul di mana, kalau mau ngumpul di sini, ngumpul di sini aja dulu. Oke, karena kayak ini di BI nggak bisa masuk aku. Ya, Pak Amir. Halo.